ada pemilih-pemilih yang kadang-kala dalam tanda kutip kita sering sebut kadang pemilih siluman namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Salam awas, salam penegakan hukum pemilu. Sahabat Bawaslu, hari ini kita melanjutkan program Bawaslu Ngobrol Pemilu dan Pilkada, yaitu Ngopiluda. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Ibu Nila Puspita SPD. Beliau adalah Korbit Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Hari ini kita akan berbincang sedikit terkait dengan perkembangan daftar pemilih, di mana persoalan daftar pemilih ini yaitu tidak henti-hentinya menjadi ujung persoalan pada tahap pemilu dan pemilihan. Pastinya di sini kita akan sedikit berbincang soal daftar pemilih dengan beliau nanti. Tentu dengan adanya sebuah program ini untuk menambah wawasan kita, sanah kita, khususnya terkait dengan ilmu kepemiluan. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini tentu kita akan membahas seputaran terkait dengan persoalan daftar pemilih. Kira-kira menurut Ibu seberapa penting persoalan daftar pemilih ini dalam baik itu dalam pemilu maupun dalam pemilihan? Ini sahabat Bawaslu semua ya. Nah, ini kita jumpa lagi nih di Ngopiluda. Ini masih dengan saya lagi ketemunya itu ya di Ngopiluda. Nah, tapi sudah dengan tema yang berbeda. Kemarin kita dengan penanganan pelanggaran, hari ini mungkin dengan daftar pemilih. Nah, sahabat Bawaslu semua, itu daftar pemilih itu adalah suatu hal yang ya intinya memang itu nafasnya untuk melaksanakan pemilu atau pilkada. Kalau nggak ada pemilih, siapa yang akan menjadi ininya ya yang datang ke TPS untuk mencoblos. Nah, kalau berbicara masalah daftar pemilih, benar sampaikan tadi bahwasanya daftar pemilih ini itu merupakan bisa jadi itu menjadi sumber masalah yang nggak tahu ujung berakhirnya seperti apa penyelesaiannya, karena ini selalu muncul jadi permasalahan. Nah, ini menjadi PR yang sangat berat bagi kita penyelenggara pemilu, KPU ataupun Bawaslu. Nah, terutama Bawaslu dari segi pengawasannya. Nah, jadi ini merupakan hal yang sangat penting, karena ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, sebenarnya kan bisa dengan menggunakan KTP dengan diatur oleh PKPU. Tapi ada masyarakat yang kadang-kadang tidak paham. Jadi ketika mereka tidak dapat surat pemberitahuan datang ke TPS, mereka tidak datang. Akhirnya hilang hak konstitusi masyarakat. Nah, sementara kita tidak boleh menghilangkan hak konstitusi masyarakat. Makanya ini sangat penting sekali menjadi PR kita bersama penyelenggara pemilu antara KPU dan Bawaslu terhadap daftar pemilu. Kira seperti itu. Nah, kira-kira dalam pandangan Bawaslu sendiri terhadap daftar pemilih ini apa yang menjadi urgensinya gitu? Yang menjadi urgensinya ketika daftar pemilih ini ditetapkan, apa yang menjadi urgensi terhadap daftar pemilih itu? Jadi sahabat Bawaslu semua, ketika daftar pemilih itu sudah ditetapkan oleh KPU, nah itu pertama ya, ketika itu sudah ditetapkan, ya kalaupun misalnya kita berkaca dari pemilu dan pilkada sebelumnya, itu ada kadang-kala namanya DPT, ada DPT perbaikan. Ya syukur ada masih bisa masyarakat menyampaikan bahwa dia terdaftar sebagai pemilih. Tapi ketika sudah ditetapkan daftar pemilih tetap oleh KPU, itu tidak bisa lagi dilakukan adanya masyarakat yang masih menyampaikan belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, di situ bahwasanya daftar pemilih ini begitu pentingnya daftar pemilih. Jadi daftar pemilih itu proses pemutahiran itu sangat panjang, bukan hanya 1-2 bulan, tetapi sangat panjang. Saya pikir dari 13 tahapan dalam pemilu ataupun pilkada, itu tahapan terpanjang adalah tahapan pemutahiran daftar pemilih. Nah, bisa jadi di situ ada namanya pertama pemutahiran daftar pemilih itu kan 4 kali melakukan coklit. Dimulai dari melakukan coklit, ada nanti penyusunan daftar pemilih sementara, ada perbaikan, baru menuju ke DPT. Nah, di sini
kadang-kala memang tidak bisa ya disampaikan bahwasanya ketika ada masyarakat tidak terpilih, ternyata ada yang dianggap itu kesalahan KPU atau kesalahan Bawaslu tidak melakukan proses pengawasan dengan maksimal. Itu bukan berarti kesalahan KPU atau Bawaslu-nya, tetapi di situ juga ketika daftar pemilih itu diumumkan, masyarakat tidak peduli. Ya bisa jadi ya, kadang-kala kan kita butuh halaman dari ditempelkan. Tapi kenapa ketika ada bantuan-bantuan itu ditempelkan? Tersembunyi pun tempatnya, itu masyarakat menengok, dapat bantuan nggak saya? Tapi kenapa ketika daftar pemilih ditempelkan, masyarakat tidak merasa tertarik untuk melihat? Padahal ini sangat penting. Urgensinya apa? Ketika daftar pemilih sudah ditetapkan, berarti mereka sudah punya hak mereka untuk menggunakan hak pilih itu bisa di TPS. Itu mereka sudah ada sudah ada kepastian mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya karena sudah terdaftar. Nah, bagaimana kalau tidak terdaftar? Kan bisa menggunakan KTP. Kalau yang tahu, kalau tidak tahu, kadang-kadang kan sosialisasi kita tidak sampai langsung ke masyarakat ya, kaum marginal gitu. Nah, jadi di sini makanya sangat dituntut peran kita bersama ya, supaya masyarakat semuanya masuk menjadi yang masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, kira seperti itu. Nah, kalau kita berkaca kepada pemilu dan pemilihan kemarin itu terkait dengan daftar pemilih ini, kira-kira bagaimana peran penting Bawaslu dalam mengawasi daftar pemilih ini? Saya pikir sahabat Bawaslu semua itu Bawaslu punya peran yang sangat penting ya. Itu tidak hanya dalam tahapan daftar pemilih saja, tapi di semua tahapan Bawaslu punya peran penting. Nah, karena sebagai lembaga pengawas, dia mengawasi apakah memang tahapan yang dilaksanakan KPU itu sesuai aturan, sesuai prosedur, atau memang ada menemukan kejanggalan-kejanggalan, pelanggaran-pelanggaran, atau ada potensi-potensi. Itu tugasnya Bawaslu untuk mengingatkan. Nah, bagaimana dengan daftar pemilih? Jadi ketika kawan-kawan KPU dengan jajarannya melakukan pemutahiran daftar pemilih, itu Bawaslu punya peran penting. Pertama, apakah memang kawan-kawan KPU dan jajarannya sampai ke tingkat mungkin Pantari melakukan pemutahiran, itu sudah sesuai prosedur belum? Nah, kemudian yang kedua, apakah ketika melakukan pemutahiran, itu masyarakat memahami tidak siapa saja yang bisa didaftarkan sebagai daftar pemilih? Nah, kemudian yang ketiga juga di situ memperhatikan apakah masyarakat ini harus memperhatikan mereka tuh terdaftar tidak sebagai pemilih di tempat mereka yang seharusnya terdaftar. Kadang-kala kan ada juga dia tinggal mungkin seperti di sini lah, misalnya dia tinggal di kecamatan di Nagari Lubuk Gading. Yeah. Tetapi ternyata dia terdaftar malah berada di Nagari, mungkin di Pagodo, di luar Nagari atau kecamatannya. Nah, ini kan berefek nanti ketika dia tidak memperhatikan, itu akan berefek. Nah itulah gunanya ada pengawas. Dia juga bisa melihat bagaimana kawan-kawan KPU dan jajarannya bekerja. Ternyata mungkin ada yang melihat mereka ya saking ini ya kan dikejar waktu untuk memutahirkan. Nah, mungkin di situ kita dari pengawas melihat seperti ada potensi kelalaian. Ini sepertinya nanti akan berefek nih, ada masyarakat yang tidak terdaftar. Nah, itulah perannya Bawaslu, mengingatkan kawan-kawan KPU dan jajarannya. Ini loh, ada di situ fungsi pencegahan kita jalan. Jadi Bawaslu itu kan awasi, cegah, dan tindak. Nah, sebelum dia menindak, dia juga harus mencegah dulu. Nah, salah satu bentuk cegahannya dilakukanlah oleh Bawaslu, memberikan himbauan bahwasanya ini ada potensi kelalaian, nanti mungkin ada yang tidak terdaftar, atau ternyata KTP-nya tidak sama. Kadang-kala ini human error ya. Saking banyak dicek data pemilih, ternyata ada yang memang bukan KTP yang selatan terdaftar sebagai pemilih. Jadi Bawaslu punya peran penting terhadap proses pemutahiran daftar pemilih. Artinya Bawaslu sendiri dalam menjaga hak pilih masyarakat terkait dengan daftar pemilih ini memang benar-benar dilakukan. Iya, karena kan memang ini salah satu ininya ya. Nah, itu ditegaskan juga kan dalam Mas Bawaslu kita nyanyikan terus. Nah, itu jelas menjaga hak pilih. Jadi kita menjaga hak pilih masyarakat, menjaga hak konstitusi masyarakat, itu benar-benar mereka bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu atau pilkada. Ya, kalau dimana kita berkaca pada pemilihan kemarin itu kan ada terdapat satu orang pemilih itu terdaftar di 2 kecamatan, gitu kan. Nah, untuk minimalisir itu atau mengurangi persoalan itu terjadi kembali di kemudian hari, itu strategi apa kira-kira yang telah disiapkan oleh Bawaslu sendiri? Jadi sahabat Bawaslu semua, nah ini kan Bawaslu juga punya
di jajaran tingkat nagari dan kecamatan juga ada ya jajaran kita. Di situ strategi kita memang ketika melakukan contohnya pemutakhiran data pemilih, contohnya ketika contoh itu ketika coklit itu kan mencocokkan dan meneliti kembali. Ya. Nah, data yang sudah turun itu kan bisa DP4 ya. Nah, DP4 yang diturunkan itu kan dicocokkan, diteliti kembali ke masyarakat. Nah, ketika itu kan memang pengawas kita di tingkat nagari atau PKD itu kan cuma 1 orang. Sementara nanti PPS yang turun, nah itu ada 3 orang ya. Nah, nanti mereka akan berbagi mengawal tugas-tugas dari Pantarli. Pantarli kan itu bertugas di TPS ya. Nah, jadi dengan jumlah kita yang tidak sama sebenarnya, jadi itu akan berefek terhadap bagaimana pengawasan kita sebenarnya. Itu akan berefek. Nah, namun di sini strategi kita adalah ketika kita juga semoga kedepannya kita bisa mendapatkan DP4 itu lah ya. Jadi kita bisa juga pantau. Nah, itu sebenarnya di situ kita pengawas. Ketika itu sudah dilakukan dan mau melakukan copit ke lapangan, nah dengan jumlah yang terbatas tadi, kita kan paling mengikuti salah satu pantarlinya, nah akan memantau. Nah tentu juga kita akan melibatkan dari tingkat kecamatan, panwascam kita. Nah di situ kita bisa nanti ketika kita memang betul pengawasannya langsung ada, nah ada pengawasan yang di DP4 yang kita memang ragukan, itu bisa pertanyakan ke PPS. Nah, atau ke pantarlinya langsung, karena kan pantarli dengan PKD ini masih berada di satu nagari dan satu jorong bahkan. Nah, itu yang memang dibutuhkan juga koordinasi yang lebih persuasif terkait dengan bagaimana kita mensiasati pengawasan ketika memang pantarli jumlahnya 1 orang per TPS, sementara kita nagari PKD cuma 1 orang, yang kadang-kala dalam nagari itu ada 5 TPS. Nah itu salah satu caranya, tapi dengan kunci utamanya adalah kita harus dapatkan dulu, kita melihat data yang turun itu kita cross check satu persatu. Bahkan kita mensiasati juga bagaimana supaya PKD kita ataupun dari panwascam ya, koordinasi dengan PKD kita menyampaikan, selain dari mereka mengawasi, kita juga minta mereka mendatangi. Jadi ketika mendatangi rumah masyarakat, mungkin kita nggak akan sama dengan pantarli ya, mana kakaknya, mananya, tapi kita datang ke rumah masyarakat dengan mempertanyakan, apakah di sini sudah dilakukan coklit? Nah, berapa orangkah di sini yang sudah didaftarkan? Nah, kita bisa lihat stikernya. Nah, ketika kita melihat di rumah itu mungkin kasar mata ada 5 orang yang sudah bisa memilih, ternyata baru tiba 3. Nah, kita akan kumpulkan data. Itu yang kita minta melalui PKD nanti berkoordinasi dengan PPS untuk menyampaikan ke pantarlinya. Nah, jadi kan lebih kepada kita turun langsung jemput bola. Nah, bahkan kita minta juga di situ PKD bisa juga, karena kan PKD berada di nagari itu dia kenal dengan masyarakat sekitar. Nah, dia pasti akan memahami orang di sini kan 5 orang. Nah, kita minta mereka akan mendatangi itu rumah ke rumah. Jadi tidak ada yang terlewatkan satu rumah pun. Kira seperti itu dia salah satunya. Ya, baik. Pertanyaan barusan itu sekaligus menjawab ada sahabat Bawaslu yang mempertanyakan di salah satu media sosial Bawaslu Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Iqbal kalau tidak salah, terkait dengan daftar pemilih ini. Ada seseorang yang terdaftar sebagai daftar pemilih di 2 kecamatan. Nah, tentu tadi sudah Ibu jawab soal itu. Baiklah, sahabat Bawaslu dimanapun berada, terkait dengan persoalan daftar pemilih ini, jika kita kaitkan dengan persoalan hari ini, yaitu terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan, di mana KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 itu berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih. Ini bagaimana peran Bawaslu? Apakah sudah dilakukan atau bagaimana prosesnya hari ini? Iya, ini sebelum ke pemutaran data pemilih berkelanjutan ya sahabat Bawaslu, tadi masih ada tertinggal juga masalah ketika dia terdaftar namanya di 2 kecamatan. Nah, satu pemilih 2 kecamatan. Nah, ini yang namanya anomali ya. Suatu hal yang tidak harusnya terjadi. Nah, ini tidak terlepas juga ya dari pengawasan kita. Mungkin ada kelalaian kawan-kawan KPU dan jajaran, ada kelalaian kawan-kawan kita di lembaga Bawaslu dan jajaran. Ketika ada masyarakat yang terdaftar
satu orang di 2 kecamatan. Nah ini perlu kita pertanyakan pantarlinya. Pantarli ketika melakukan coklit itu seperti apa? Kenapa bisa satu orang ada di 2 kecamatan? Pertama, kemungkinan pertama dia punya 2 KTP, punya 2 kakak, bisa jadi. Ya kita nggak menyalahkan juga ya karena nama human error ya. Nah ini di sini gunanya DP4 yang diturunkan itu disandingkan dibawa ke masyarakat turun, itu dilihat dengan kakaknya yang masuk, namanya juga coklit, mencocokkan dan meneliti kembali apakah data yang diturunkan dari Mendagri yang DP4 diberikan ke KPU diturunkan sampai ke kabupaten itu apakah memang masih cocok. Nah ini kadang-kala ya, nah ini PR kita semua, ini kita tidak menyudutkan siapapun atau lembaga manapun. Kadang-kala Pantarli itu turun ke lapangan, dia tidak bawa DP4. Nah ini hasil pengawasan kita juga kita pernah temukan. Mereka hanya, ya apalagi ini mohon maaf, kalau sebelumnya dia pernah menjadi jorong misalnya, diambil jadi Pantarli, dia merasa ingat, oh ini warga saya kemarin. Nah kadang dia terluput, ada masyarakat yang baru datang. Nah ketika terdaftar dalam 2 kecamatan, 1 orang 2 kecamatan, itu peran kita Bawaslu sangat penting sekali pengawas. Kenapa? Pengawaslah yang akan memberikan pertama saran perbaikan kepada Pemprov KPU dan jajaran untuk menjadikan 1 orang ini hanya terdaftar 1 kecamatan. Apakah memang ditagih kembali KTP kakaknya? Nah kalau memang alamat KTP-nya ada 2, kita perlu pertanyakan dia pakai KTP yang mana sebenarnya, tinggalnya di mana? Karena kan pendaftar pemilih ini pendataannya itu pemutakhirannya kan sistemnya bukan sistem de facto tapi de jure. Nah kita tanya KTP yang mana mau digunakan kalau memang terdapat 2 KTP, karena anomali juga ada beberapa yang punya 2 KTP atau terutama di daerah perbatasan. Nah itu sering kita temukan ada 2 KTP, 1 KTP Sok-Sotan contohnya ya, 1 KTP Darmasraya. Nah ketika ini terjadi itu gunanya pengawas, ketika saran perbaikan ini juga belum berhasil, kita keluarkan rekomendasi untuk mungkin menghilangkan pemilih yang bersangkutan di kecamatan ini karena 1 orang ini. Nah tentu juga kita dari Bawaslu punya peran, kita harus lakukan dulu penelitian klarifikasinya, penelusuran ke lapangan kenapa dia bisa terdaftar di 2 kecamatan. Nah berkaitan dengan PDPB ini, pemutakhiran data pindah kelanjutan, ini kan memang agendanya KPU yang selalu dilaksanakan setiap selesai pemilu atau pilkada. Tujuannya adalah ini supaya ketika pemutakhiran nanti yang benar-benar sudah tahapannya jalan, nah itu sudah bisa dikatakan ya mungkin bisa jadi sudah 50% daftar pemilih kita sudah bisa dibilang sudah bersih lah ya. Nah tujuannya adalah ketika pemutakhiran ini itu akan melibatkan berbagai stakeholder atau instansi yang lain supaya nanti ketika ada masyarakat yang di pemilu atau di pilkada belum terdaftar, dia bisa kita sampaikan dari Bawaslu. Ini loh rekomendasi Bawaslu terhadap beberapa orang yang memang kemarin tidak masuk di dalam daftar pemilih yang ditetapkan dalam pemilu atau pilkada. Jadi kita pengawas punya peran penting terhadap kelancaran dari proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Namanya juga berkelanjutan, tentu akan ada perubahan-perubahan. Ada perubahan data juga mungkin, perubahan alamat. Saya ini sudah ada yang keluar Sok-Selatan, tapi namanya masih Sok-Selatan. Nah yang parahnya lagi, yang sudah meninggal itu masih terdaftar dalam daftar pemilih. Nah ini kita takutkan ada pemilih-pemilih yang kadang-kadang dalam tanda kutip kita sering sebut kadang pemilih siluman namanya. Dia udah meninggal, kenapa namanya masih ada? Nah, ketika daftar pemilih Pantarli ataupun PKD ataupun dari PPS-nya tidak jeli terhadap hal ini, terutama kita di KPU dan Bawaslu tidak jeli, ini akan berdampak terhadap munculnya keraguan masyarakat terhadap pemungutan daftar pemilih. Dianggap loh kok ada pemilih siluman, orang yang meninggal sudah hidup kembali. Jadi terkait dengan daftar pemilih ini sangat kompleks persoalannya Bu ya. Kompleks, bahkan ini bisa jadi bahan sengketa untuk ke MK. Karena gara-gara daftar pemilih nanti berefek kepada perolehan suara. Nah kita takutkan pemilih siluman yang orang meninggal hidup kembali nggak jelas kan. Nah dia ikut pula namanya masuk. Yang parahnya kalau ditemukan dia tanda tangan daftar hadir. Nah kira-kira yang tanda tangannya siapa? Masa orang meninggal bisa tanda hadir? Nah ini PR kita juga di Bawaslu, jangan sampai ini kecolongan dari pengawasan lembaga pengawas pemilu. Nah terkait dengan persoalan daftar pemilih berkelanjutan ini, apa saja yang telah disiapkan oleh Bawaslu hari ini? Bawaslu, nah itu sudah persiapkan juga semacam strategi juga bagaimana kita nanti selain mengawasi kawan-kawan KPU dan jajaran melakukan
pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, kita juga membantu. Selain mengawasi, kita juga membantu ikut memutahirkan. Membantu dalam hal ini ketika memang ada masyarakat yang ternyata mungkin kita lagi duduk di warung. Nah, ada yang menginformasikan, kemarin saya nggak terdaftar loh, kalau saya udah 10 tahun tinggal di sini. Nah, kita bisa bantu, mungkin tanya, KTP-nya di mana? Kalau dulu mungkin bisa dibantu, mungkin diurus dulu atau bagaimana. Nah, kemudian juga kita bisa sampaikan ke kawan-kawan KPU, kalau memang ternyata kemarin dalam pemilu ada pemilih yang seharusnya dapat memilih tetapi tidak. Atau kita melihat kemarin ada yang kita kelewatan, ternyata kecolongan, ternyata dia terdaftar di 2 kecamatan. Nah, jadi di situ kita juga punya peran selain sebagai pengawas juga membantu ikut memutahirkan daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, kira seperti itu. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, hari ini kita sudah berbincang banyak persoalan daftar pemilih dengan Ibu Kodim. Tentu dengan adanya diskusi-diskusi ini untuk menambah wawasan kita terkait dengan pemiluan, barangkali ada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya baik itu di media sosial maupun datang langsung kepada Bawaslu, dipersilakan. Bawaslu akan membuka ruang terkait dengan persoalan-persoalan itu. Mungkin itu terkait dengan bincang-bincang kita hari ini. Kita sudahi saja dengan terima kasih Ibu telah bersedia bersama kami dalam podcast Ngobrol Pemilu dan Pilkada. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, nantikan podcast selanjutnya dengan tema-tema berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Baiklah sahabat Bawaslu dimanapun berada, hari ini kita telah selesai bincang-bincang kita bersama Ibu Kodim. Jangan bosan-bosan Ibu terkait dengan bincang-bincang kita dalam program pemilu. Iya, tidak akan pernah bosan. Alhamdulillah. Sahabat Bawaslu, jika ada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya, silakan berkomentar di bawah ini. Nanti akan kita jawab sekaitan dengan apa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.